Halo semua, selamat datang ke Acia Voice. Saya Helga, presiden dari Acia. Dan hari ini saya membawa komunitas saya. Ada Tommy Huang sebagai wakil presiden dari Acia. Dan juga ada member dari Acia, Dakwina. Hai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa sih Acia dan kenapa seperti Dakwina mau join di komunitas kami hari ini. Oke, Ko Tommy, jadi kita hari ini mau bahas Acia itu mungkin bisa jelasin nih kepada teman-teman Acia, sejarahnya Acia ini terbentuk gimana? Oke, baik. Mungkin kita mulai dari historical Acia ini sendiri ya. Kita semua tahu Acia ini kita mulai dari acara ACCA, ASEAN Clan Chinese Association, yang 2 tahun sekali yang dilakukan di Asia Tenggara. Kebetulan 2024 kemarin Indonesia menjadi tuan rumahnya, kan? Kemudian untuk mengadakan ASEAN Clan ini. Pada waktu itu ada forum pemuda yang merupakan salah satu dari sesi acara ACCA ini. Dari forum pemuda inilah kita terinspirasi untuk membentuk satu komunitas Asia. Pada waktu awal pembentukan ini, kita hanya bertujuannya di Asia Tenggara. Tetapi dikarenakan pada waktu kita mensondingkan masalah ini ke publik, banyak teman-teman yang dari China, dari India, dan dari negara Asia lainnya, mereka merasa mereka juga butuh komunitas seperti ini. Kenapa sih hanya dibatasi Asia Tenggara? Makanya pada waktu itu kita juga sempat membicarakan dan sempat berunding. Akhirnya dari kebijaksanaan Bu Presiden kita, Bu Helga, kita memutuskan kalau organisasi ini, komunitas ini kita perbesar aja. Jadinya mencakup ke Asia. Jadinya ASEAN Chinese Youth Association. Oke, jadi kita kan bentuk komunitas ini dengan teman-teman itu karena kita melihat banyak anak muda itu ada yang punya skill tapi bingung nih arahnya harus kemana, dan juga banyak anak muda itu juga ada ambisi tapi nggak tahu nih akses koneksi kemana ya gitu. Nah jadi hari ini tuh makanya lahirlah Acia ini, dan dengan nama Acia ini juga pun saya pikir karena Asia supaya gampang diingat, makanya kita tambahin C tadinya tuh kita cuma ASEAN Youth Association. Makanya kita tambahin jadi Asian Chinese Youth Association supaya kita ingat ini Asia ya, Asia gitu. Itulah terlahir. Dan kita juga ada Dakwina yang mungkin bisa juga cerita nih pengalamannya kenapa sih mau join kita gitu ke komunitas Acia ini. Oke, jujur aku juga gak nyangka diri aku sendiri bisa ikut community Acia ini. Tapi setelah ikut itu aku kayak happy banget. Bisa ketemu banyak orang baru, terus dapat pengalaman baru banyak. Dari yang aku juga awalnya bingung, ini aku bisa ini, bisa itu, tapi mau laksanainnya di mana ya, mau taruh di mana. Dan dari Acia ini, akhirnya aku ketemu deh tempatnya buat aku showcase skill aku, tempatnya aku belajar hal baru, sampai connect ke orang-orang baru dan belajar dari senior gitu. Jadi keren banget sih selama ikut di Acia. Ya, jadi kayak pengalaman Dakwina juga ke Taiwan. Untuk Dakwina ini juga pertama juga takut-takut ya. Iya, takut-takut. Ke Taiwan mau gak ya? Masih bingung gitu. Tapi kan kita bilang ini pengalaman seumur hidup, bisa global kapan lagi gitu kan. Iya. Dan nggak tahu ini pertama kali kamu berangkat sendiri atau gimana nih? Pertama kali aku berangkat sendiri hanya dengan partner aku aja saat itu lomba. Itu benar-benar once in a lifetime experience sih. Iya, dan hasilnya menyenangkan kan? Menyenangkan banget, Ya. Tidak nyangka bisa membawa medali pulang untuk Indonesia. Iya, jadi medali juara berapa nih? Juara berapa? Harus bersyukurnya kemarin tuh dapat juara 1. Yeay. Untuk cheerleading competition ya? Iya, OC. untuk Urban Cheer Dance Competition. Oke, selamat ya, selamat. Makasih. Juga kita bangga dari Acia ini bisa punya member yang bisa berprestasi juga bisa go global, go internasional.
Oke, kan banyak organisasi pemuda ini tuh bilangnya kan memperdayakan anak muda. Tapi kita mau sharing juga nih, bedanya ACIA itu apa sih? Apa ya, Pak Tommy, selama kita ini udah bersama-sama 1 tahun berjalan, bedanya kita tuh apa? Oke, jadi begini ya. Memang selama ini banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ataupun di Asia. Jadi di Asia ini kita sendiri juga dari awalnya kita pikirnya apa sih yang bisa membuat kita beda seperti komunitas lain. Terus dari awalnya kita juga mikir kebutuhan sebenarnya anak muda itu apa sih gitu kan. Dari sanalah kita memutuskan ya membuat satu topik bahwa kita jangan hanya memberdayakan si pemuda ini. Jadi bagaimanapun si pemuda ini mesti diberi panggung. Jadi dengan begitu penggabungan anak-anak muda di Acia ini, selain kita berdayakan dia untuk berorganisasi, kita juga memberikan mereka kesempatan untuk praktek langsung. Jadi dengan begitu mereka tidak hanya tiap hari hanya meeting, hanya diberi angan-angan, hanya diberi teoriti, bagaimana tentang maksudnya berorganisasi, berbisnis dan sebagainya. Jadi kita di Acia ini, kita juga memberikan mereka praktek langsung. Contohnya di Acia pada waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan kan kita akan melibatkan langsung anak-anak mudanya di mana si anak mudanya ini kita jadikan mereka sebagai leader bagaimana cara menjalankan satu kegiatan, bagaimana mereka mensupport kegiatan ini dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang terjadi dalam kegiatan yang terjadi. Itu semua kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada anak muda untuk mencoba. Selain itu ada juga beberapa potensi bisnis yang mungkin di dalam komunitas ini pada waktu kita saling bertukar pikiran, ada sesuatu, ayo kita kerjakan yuk. Jadi di Acia ini kita tidak hanya ngomong-ngomong. Jadi kita juga maksudnya setelah apa yang mau dikerjakan, ayo kita coba. Masalah untung rugi kita pikirkan belakangan. Nah, cuma kalau dari Bu Presiden kita ini kan ya, dia memberikan dorongan yang kuat kepada kita. Dan memberikan dukungan yang kuat kepada kita dan kita ya otomatis saya sendiri juga secara pribadi saya sangat respect dan berterima kasih sama Bu Presiden kita ini. Karena kenapa dukungan yang dia berikan itu benar-benar sangat baik dan bagus. Dorongan ini atau pressure nih? Dorongan. Dikasih pressure ya. Jadi dari sini juga kan ya seperti contohnya ada beberapa bisnis yang dilakukan kan. Nah, kita juga melibatkan semua member-member dari Acia. Kita berdayakan mereka. Kita minta mereka untuk menjalankan dari A sampai Z bagaimana cara membangun bisnis. Dan pada waktu bisnis ini terjadi kendala, kita akan carikan solusinya bersama. Lalu terus bagaimana cara mengembangkannya. Ini semua tidak lepas dari bimbingan dan pengalaman dari Bu Presiden kita Ci Helga ini. Benar-benar terima kasih lah sama dia. Sama-sama. Terus untuk yang lainnya juga kan ya, seperti masalah terkadang kan pemuda kan mereka cuma tahu kita bagaimana sih cara kita performance ya, maksudnya itu membentuk performa dari pribadi sendiri, sedangkan kita hanya membaca gitu loh, membaca dan mendengarkan teori. Tapi di Acia ini berbeda, kita di sini juga kita selalu di push, kamu harus berani loh, maksudnya itu tidak hanya melakukan ini tapi kamu harus berani tampil. Dan bagaimana cara tampil itu sendiri, dan bagaimana cara mengelola mentalitas, dan mengelola bagaimana cara kita berpikir, gitu loh. Itu juga diajarkan di Acia. Maksudnya itu bukan diajarkan ya, kita sharing bersama. Bagaimana caranya intinya berkembang di Acia. Terus satu lagi, yang mungkin yang bagi saya, yang selalu saya ingat itu kan, kita di Acia ini, ya kita terdiri dari banyak orang-orang hebat yang sebenarnya mereka punya potensi. Kita juga banyak sekali pemuda-pemuda yang misalnya mereka tuh punya potensi tapi tidak ada kesempatan dan tidak ada panggung. Jadi ya saya merasanya di Acia ini, together we can. Yeah, together ya. Ya, together we can kata Ci Helga. Nah dari sanalah kadang di Acia itu ya namanya komunitas kan pasti ada kendala ini itu dari kata-kata together we can ini. Nah, kami merasa bahwa ada masalah itu tidak penting. Yang penting itu kita selalu berkembang dan selalu bersama. Karena ya balik lagi together we can, kata Ci Helga. Iya, sama-sama kita orang terus
bersama cari solusi dan berkembang dan membawa dampak ya ke komunitas kita. Ya dari pengalaman Dakwina dengan dorongan dari kita nih Acia, ayo Dakwina perform. Iya. Itu gimana rasanya? Rasanya jadi ya sih benar yang kata dari Pak Tommy pun tadi sendiri bahwa Acia itu mendorong. Jadi bukan cuman secara teori dan ngomong mulut, tapi emang dikasih kita untuk praktek. Jadi banyak banget tuh acara-acara Acia, sampai yang ke Taiwan pun tuh kan sebenarnya aku awal semua itu ragu-ragu. Cuman tetap terus didorong terus sama teman-teman di Acia, akhirnya aku bisa sampai ke titik aku yang sekarang ini. Jadi kita juga mau bahas nih dengan kemajuan zaman sekarang kan anak muda yang lebih penting sekarang apa sih kayak networking atau panggung atau apa sih yang buat kayak anak muda itu mau masuk ke komunitas? Menurut Kotomi dan Dakwina apa gitu? Ayo kita serahkan ke yang muda dulu. Anak muda. Apa ya? Mungkin setiap anak muda punya kayak kebutuhannya masing-masing pasti berbeda. Iya. Tapi kalau menurut aku, kita sebagai anak muda sih perlu menyiapkan connection. Itu pasti penting. Di mana-mana pun itu koneksi penting. Dan panggung itu juga perlu karena kita harus mencoba dan mempraktekkan. Nah, misalnya kita punya mimpi ingin melakukan ini, tapi nggak mungkin kita nggak ngelakuin dong, cuma mimpi doang. Berarti kita tetap harus ada Panggungnya panggung, ya. iya untuk ngelakuin. Jadi connection, panggung itu penting dan juga skill diri sendiri, upgrade diri sendiri itu penting sih. Itu sih menurut aku kalau anak muda sekarang. Kalau Kotomi? Kalau menurut saya sendiri sih, secara pribadi saya merasa ketiga unsur itu sama pentingnya. Cuma kalau dari segi, kalau saya sendiri sebagai pebisnis, menurut saya bagaimana kita secara fleksibel memanfaatkan ketiga unsur penting itu. Gitu. Contohnya dari koneksi, skill, dan panggung yang diberikan. Jadi mungkin fleksibilitasnya itu yang mesti diperhatikan. Contohnya pada waktu sekarang ini kita anak muda kan, saya yakin sekarang ini semua anak muda tuh dia punya skill masing-masing. Dan bagi yang tidak punya skill, mereka juga sekarang ini kan pasti mencari skill itu penting loh. Saya mau skill apa ya, atau saya bisa apa ya. Jadi pada waktu kita sudah punya skill, kita bagaimana caranya di komunitas ini kita mendapatkan koneksi. Dan pada waktu kita mendapatkan koneksi, ternyata koneksi ini kita merasa nyaman dan enak dan itu merupakan peluang. Dan pada waktu kita belum ada skill, kita bisa memanfaatkan komunitas ini untuk bagaimana cara mendapatkan skill. Jadi pada dasarnya menurut saya sih di dalam satu komunitas atau untuk bagi pemuda, koneksi, skill, dan panggung itu merupakan ketiga unsur yang sangat penting. Jadi ya sebagai anak muda bagaimana cara memanfaatkan dan menyempurnakan itu semua. Bagaimana cara menggunakannya secara fleksibel, kapan dipakai. Jadi semua penting ya untuk ini, tapi ya kita harus tahu caranya menggunakannya gimana ya. Dan kita juga di Acia ini selalu memegang dengan core values kita ya. Kita tuh ada 4 ya. Nah yang pertama itu kan aspirasi. Jadi kita mau terus anak-anak muda itu tuh punya mimpi, tapi jangan cepat menyerah karena kita mempunyai mimpi dan kita kalau mau melakukan sesuatu itu emang untuk memulai itu susah. Tapi jangan cepat menyerah karena nanti udah mau menyerah itu sebetulnya itu yang kita bakal goal gitu, kita akan sukses. Dan kita ada courage, itu kita juga mau setiap anak muda itu kan punya keberanian untuk bisa terus melakukan mimpi-mimpi mereka gitu. Jangan takut ini, takut itu karena kalau kita tidak pernah melakukan, kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu nih pengalamannya apa sih, kesusahannya apa, kegagalannya di mana gitu. Dan yang ketiga itu kan youthfulness ya. Kita mau selalu anak-anak muda itu tuh tetap menggebu-gebu. Jadi punya api untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh dan melakukan hal-hal yang baru. Dan yang terakhir itu achievement, mencapai sesuatu yang itulah fulfillment di dalam kehidupan kita. Nah seperti Dakwina ini kan,
dia sudah di tahap yang core value, yang achievement yang dia mendapatkan ya, dengan ada dapat medali-medali, dan setiap dia perform itu dia mendapat satu portfolio dari buat personal branding Dakwina sendiri. Ya, jadi yang menarik itu Acia ini selalu membuat ruang untuk anak-anak muda untuk bisa terus berkembang, bertumbuh bersama. Nggak usah takut kalau gagal gimana, ya kita sama-sama bergotong royong membantu dan mencari solusi. Kita juga udah bergabung beberapa negara, dan mungkin Kotomi ya, kita negara apa aja ya udah bergabung di dalam Acia? Jadi untuk Acia sendiri, pada waktu kita awal pendiriannya itu dipelopori oleh 8 negara. Itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, China, Kamboja, Singapura. Oh ya benar 8. Ya. Ya, jadi kita akan terus berkembang, mungkin kayak Korea, Jepang ya. Kalau ada koneksi anak-anak muda di sana. Dakwina ada teman-teman dari mana? Siapa tahu kita bisa. Ada dari Korea dan Jepang, ada. Oh ya, nanti kita bisa ini ya, juga mengembang ke Korea, Jepang. Iya. Nah, kalau teman-teman semua mau bergabung dengan Acia ini, kalau teman-teman ini mau bergabung, apa sih yang mereka bisa rasakan, perbedaan apa gitu dari Acia ini, komunitas? Nah, menurut Kotomi, Dakwina ini gimana? Kalau saya sendiri ya, ini pengalaman saya secara pribadi. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung di Acia, satu perubahan yang paling nyata yang pasti akan dirasakan itu pasti makin sibuk. Tapi kesibukan ini kesibukan positif. Karena di dalam Acia ini otomatis kan kita di sini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif, kemudian kegiatan-kegiatan leadership, kemudian kegiatan-kegiatan potensi bisnis yang akan dibicarakan. Nah, otomatis itu akan membutuhkan banyak waktu kita akan terkuras. Tapi yang pasti itu saya yakin dan saya jamin bahwa dengan mengikuti kegiatan ini, kita semua itu pasti akan tumbuh lebih baik dan tumbuh positif. Dan saya sendiri juga sudah merasakan hal ini, dan saya sendiri juga sudah mendapatkan manfaat tergabung dalam komunitas ini. Nah, kalau Dakwina bisa? Apa ya, kalau menurut aku sendiri, sama sih akan menjadi lebih sibuk, tapi sibuk itu positif, itu benar banget. Cuman aku ini di bidang performance nih, lebih banyak di bidang perform dan acara-acara. Dan ya sih buat aku setelah ikut Acia, aku belajar banyak hal baru di bidang perform. Dari dulu yang mungkin cuman jadi salah satu tim member nari, sekarang itu terakhir aku yang membawa dan mengelit satu tim nih di acara Acia, di salah satu acara-acara event yang ada. Jadi dari yang mengikut akhirnya belajar dengan cara mengelit. Menjadi leader ya? Iya, belajar menjadi leader. Jadi kalau teman-teman mau join jangan ragu sih, karena bakal mendapatkan banyak manfaat yang bagus. Ya kalau boleh saya tambahin, kalau menurut saya bagi yang mau join Acia itu yang pasti kalian bakal mendapatkan teman-teman baru, dapat koneksi baru, dan juga pengalaman baru dalam kehidupan Anda gitu. Jadi biar teman-teman kita bisa terus saling membangun komunitas ini untuk kita bisa terus berdampak bagi komunitas dan kita punya teman-teman, keluarga, dan lingkungan kita. Ya, jadi kita kan hari ini udah banyak nih bincang-bincang ya, udah ngobrol-ngobrol. Apa sih satu pesan yang mau kita kasih nih ke anak-anak muda yang sedang nonton? Baik, komunitas di Indonesia itu banyak. Tapi apabila sekarang ini teman-teman yang punya ambisi tapi tidak punya arah, yang punya skill tapi tidak punya panggung untuk disalurkan, menurut saya sih coba bergabung di Acia. Karena di Acia di sini saya yakin bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Nah, kalau Dakwina mau pesan-pesan untuk teman-teman? Kalau buat teman-teman, menurut teman-teman Acia itu emang mungkin batu loncatan buat teman-teman, berarti jangan ragu untuk ikut. Oke, jadi kita hari ini sudah banyak ngobrol-ngobrol dan kita udah memperkenalkan Acia itu apa.
Kalau kalian mau lebih tahu kegiatan-kegiatan ACIA kita, bisa follow Instagram kita acia.asia. Dan saya pamit, saya Helga. Saya Tommy. Saya Dakwina. Sampai jumpa di episode ACIA Voice berikutnya. Dah. Dadah. Oke.